Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas ya. Kali ini masih soal bendera putih ya, pengibaran bendera putih oleh Presiden Jokowi. Ini ada komentar dari politisi Demokrat _2. Pak Jokowi tidak perlu gengsi kibarkan bendera putih. Jadi soal bendera putih ini pertama kali diraise oleh Tempo ya, tempo.co ya, soal penanganan COVID yang sudah membuat semuanya tidak berdaya ya, hampir lumpuh, hampir tewas kita semua karena rumah sakit overloaded, tidak mampu lagi menanggulangi dan menangani pasien-pasien yang ada ya, karena semuanya penuh. Kalau kita jalan dari rumah sakit ke rumah sakit terlihat betul ya, sampai di luar rumah sakit pelataran pun dipakai untuk penanganan. Dan ini menyedihkan karena COVID-19 ini bukan terjadi kemarin saja, tapi ini durasi yang sudah berlangsung selama paling tidak 1 tahun 3 bulan. Dari bulan Maret, awal Maret hingga sekarang awal bulan Juli, paling tidak 1 tahun 3 bulan. Jadi harusnya pemerintah sudah memiliki sebuah skenario yang solid untuk menangani ini semua. Tapi ternyata tidak demikian, karena faktanya negara, penguasa, pemerintah lumpuh, hampir lumpuh dan juga mengisolasi 3 orang lainnya yang kena COVID di rumah. Sudah belasan hari mengisolasi diri. Dan tentu saja ini memerah energi, terutama termasuk orang yang sehat sekalipun. Jadi Sobat Era sekalian, sekali lagi saya katakan, kalau dihitung dari pesan konstitusional untuk melindungi segenap bangsa, maka sesungguhnya negara sudah gagal untuk melindungi segenap bangsa. Sekarang barangkali mereka-mereka yang kena COVID hanya bertahan dengan dirinya sendiri, berharap bahwa ada sebuah uluran tangan dari pemerintah yang katakanlah yang layak. Barangkali sudah susah karena overloaded dan tiada kesiapan tadi. Tapi kita lihat mudah-mudahan semuanya berjalan baik ya. Dan sekali lagi saya katakan, karena ini adalah pandemi dengan skala nasional, saya selalu mengatakan ini tanggung jawab pemerintah pusat. Dan dari awal saya sudah mengatakan kebijakan pemerintah pusat tidak jelas. Hal yang paling tidak jelas itu adalah bagaimana manajemen penanganan COVID atau penanganan pandemi ini, dan terlihat betul bagaimana sektor atau faktor-faktor ekonomi tetap dan terus menyaingi soal penanganan COVID ini. Kita lihat misalnya pemulihan ekonomi selalu digandengkan dengan penanganan COVID. Padahal ketika kita ingin dua-duanya, ternyata kita tidak dapat dua-duanya. Harusnya kita memilih dari awal, selamatkan dulu warga negara, perangi dulu COVID-19, berhenti dulu berpikir tentang pemindahan ibu kota negara dan proyek-proyek mercusuar lainnya, tapi konsentrasi pada penanganan COVID-19. Tapi ternyata pemerintah separuhnya ya, entah untung-untungan, entah tidak peduli, ya tidak begitu jelas, atau mereka berpikir bahwa akan save by the bell sendiri, akan diselamatkan oleh alam dan COVID akan berlalu dengan sendirinya, atau juga berpikir bagaimana mempertahankan agar pemerintahan ini tidak jatuh karena krisis ekonomi yang melanda, belajar dari pengalaman pemerintah-pemerintah sebelumnya. Sobat RH sekalian, kita bacakan ini ada tanggapan dari politisi Demokrat. Pak Jokowi tidak perlu gengsi kibarkan bendera putih, Republik Merdeka ya. Presiden Joko Widodo diminta untuk berterus terang apabila sudah tidak sanggup lagi mengatasi pandemi COVID-19 yang mengalami lonjakan serius.
Demikian disampaikan politisi Partai Demokrat Yan Harahap dalam postingan di akun Twitter pribadinya Yan Harahap sambil menyertakan cover salah satu majalah bergambarkan Presiden Jokowi melambaikan bendera merah putih dikutip Selasa 6 Juli. Tak perlu gengsi lagi Pak Jokowi, kalau memang sudah tak mampu kibarkan bendera putih, kata Yan Harahap. Mengibarkan bendera putih yang dimaksud Yan adalah Jokowi sebaiknya segera meminta bantuan internasional untuk menangani pandemi COVID-19 di tanah air. Saya ingat bagaimana buzzer-buzzer Anies Baswedan, bukan buzzer Anies Baswedan ya, buzzer-buzzer menyerang Anies Baswedan ketika berusaha meminta bantuan internasional ya. Padahal kita harus pahami ya, dalam hal-hal tertentu kadang-kadang kita tidak berdaya dan memang bantuan internasional dibutuhkan. Termasuk dalam hal ini adalah soal COVID-19 pandemi ini ya. Jadi kalau memang pemerintah tidak mampu ya katakan saja. Jadi kalau misalnya yang dibilang seorang pejabat bisa diatasi dan lain sebagainya, lagi-lagi sepertinya asal Bapak senang ya. Padahal kemampuan sudah berkurang jauh, kapasitas sudah berkurang jauh ya. Karena masalah COVID-19 ini akhirnya ya memakan korban. Inilah puncak dari penderitaan rakyat Indonesia. Seketika tidak ada skenario yang jelas antara terutama kepemimpinan pemerintah pusat dalam menangani virus 19 ini. Sekali lagi saya katakan, dari perspektif hukum tata negara, yang mesti pertama-tama bertanggung jawab adalah pemerintah pusat karena statement darurat ini adalah darurat nasional. Yang saya sesalkan dari awal tidak mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk tindakan-tindakan yang dibutuhkan dalam rangka darurat nasional tersebut. Justru masing-masing sektor bersaing. Sektor pariwisata meminta kelonggaran, sektor perindustrian, perdagangan meminta kelonggaran, sehingga yang terjadi adalah Kementerian Kesehatan atau katakanlah Badan Nasional Penanggulangan Bencana tidak menjadi leading sektor dalam penanganan COVID-19 ini, tetapi harus berkompromi dengan sektor-sektor lainnya, sehingga yang terasa adalah tumpang tindih dan akhirnya siapa yang memiliki pengaruh besar, dialah yang kemudian bisa leading. Padahal harusnya dalam kondisi yang dinyatakan darurat hingga hari ini ya, sejak akhir Maret hingga hari ini, seharusnya tidak boleh ada kepemimpinan yang katakanlah double, apalagi multiple seperti ini. Harus satu, Presiden Jokowi kepada Jenderal Lapangan COVID harus menjadi primus inter pares di lapangan. Atasannya cuma Jokowi dan dia yang mengatur semua ini sehingga kita bisa cepat recovery-nya. Nyatanya tidak demikian ya. Sektor perhubungan mau main sendiri, perdagangan mau main sendiri, semuanya mau main sendiri. Bahkan ibu kota misalnya tetap dengan rencana semula untuk pembangunannya, seolah-olah COVID-19 ini akhirnya sekedar sekedar bumbu-bumbu saja, ya ada ya tidak dan lain sebagainya sampai akhirnya kemudian kita dipukul seperti saat ini dan kita tidak memiliki kemampuan apa-apa ya. Sekali lagi, hal ini penting dalam rangka menyelamatkan nyawa ratusan juta rakyat Indonesia. Minta bantuan dunia internasional untuk bisa hadir menyelamatkan nyawa rakyat, demikian Yan Harahap ya. Dan makin banyak rakyat yang meninggal, masyarakat yang meninggal, dan ini tidak bisa dikatakan hanya terkait dengan 1-2 kota, tapi sudah seluruh Indonesia, terutama di kota-kota besar di mana pasien atau yang terpapar COVID mendatangi rumah sakit di tempat-tempat tersebut karena diperkirakan rumah sakit itu yang mampu menangani pasien COVID-19. Jadi sobat era sekalian, tidak usah malu mengibarkan bendera putih, kecuali pemerintah ini ya hanya berpikir mengenai bagaimana mempertahankan gengsinya, dan gengsi tersebut kemudian terus dibela oleh para buzzernya yang memuji-muji pemerintahan dan penguasa saat ini sebagai penguasa yang hebat ya. Ada yang menyetarakannya dengan Umar bin Khattab, ada yang menyetarakannya dengan
Abu Bakar As-Siddiq ya. Tapi faktanya adalah menangani virus COVID-19 kita kalang kabut. Memang ini virus seluruh dunia, tapi negara lain tidak sekalang kabut kita dalam konteks sekarang ini misalnya. Coba kita bicara tentang hari ini, jangan kemarin. Negara mana yang paling horor barangkali? Saya berpikir Indonesia adalah salah satunya dibandingkan negara-negara lain. Kalau kita nonton Piala Eropa misalnya, ya tentu kondisi hari ini ya, kita tidak tahu bagaimana depan dan tidak perlu dibahas kemarin. Kondisi hari ini ya tentu kita sangat iri dengan perhelatan Piala Eropa di mana orang sudah datang ke stadion puluhan ribu orang di stadion-stadion negara-negara Eropa tersebut. Bahkan ketika Inggris bertanding, Pangeran Edward dan istrinya datang, Kate Middleton, dan tidak menggunakan juga masker dan lain sebagainya, ya, alat pelindung diri, dan terlihat happy-happy saja. Jadi sobat era sekalian, artinya di belahan dunia lain mereka paling tidak sudah berhasil mengatasi ini, paling tidak separuh berhasil atau seperempat berhasil, dan kita makin nyungsep, makin parah bukan makin baik dalam penanganan. Setelah ribut dengan rivalitas katakanlah persaingan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, terutama di DKI ini yang seperti menjadi bahan permainan, bahan semacam kita tahu bahwa misalnya dulu yang satu ingin mengetatkan, yang satu ingin melonggarkan dan lain sebagainya. Dari sektor ekonomi selalu ingin berpikir bagaimana growth terjadi, tapi dari sektor kesehatan selalu berpikir kesehatan first. Dari sektor ekonomi first, dan lain sebagainya, sehingga energi tidak difokuskan untuk menangani COVID-19 dulu, tapi banyak hal-hal lain yang menurut saya akhirnya membuat tenaga kita terkuras habis karena sektor lain juga tidak berkembang, sementara virus atau COVID-19 makin menjadi horor bagi kehidupan rakyat sehari-hari ya. Pada awal-awal pandemi ada isu mengenai lockdown dan lain sebagainya, itu saja sulitnya minta ampun ya, karena berpikir bahwa ini paling cuma berapa bulan, 2 bulan, 3 bulan, nanti musim panas akan berakhir virusnya dan lain sebagainya, tapi nyatanya tidak demikian. Ada pejabat yang mengatakan negara lain menyesal lockdown. Sekarang kita lihat ya, jangan-jangan kita yang paling absurd dalam penanganan COVID-19. Banyak sekali istilahnya, dan istilahnya itu tidak kita temukan dalam undang-undang lagi ya. Padahal untuk membuat segala sesuatu menjadi solid adalah harusnya dengan sebuah aturan yang solid pula dan dilaksanakan secara konsisten. Kita sibuk lip service, termasuk memenjarakan pelanggar protokol kesehatan Habib Rizik, yang lain tidak diapa-apakan. Jadi itulah kesibukan bangsa kita ya, bangsa ini yang menurut saya akhirnya ya konyol akhirnya, sampai kemudian pandemi mendera kita semua, ketakutan ada di mana-mana, horor ada di mana-mana, dan pemerintah atau penguasa menjadi bagian dari ketakutan itu sendiri. Jadi mereka menakuti secara tidak sengaja, secara tidak langsung, tapi mereka jadi bagian dari ketakutan itu sendiri akhirnya. Maka kita tidak lagi memiliki hero saat ini, kita tidak lagi memiliki orang yang mampu kita percaya bisa mengatasi itu semua. Maka lagi-lagi kita akan bicara tentang hukum alam, qadratullah. Qadarullah. Jadi kalau kita bicara tentang hukum alam dan qadarullah, maka tidak ada gunanya pemerintahan yang dipercaya oleh masyarakat untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah ya. Coba kita bacakan komentar dari sobat era sekalian ya, termasuk juga komentar para buzzer kalau ada memang ya, bagaimana mereka menyikapi soal pandemi ini. Pemerintah seakan seperti hantu yang ditakuti masyarakat. Negara dikelola secara brutal, utang makin menimbun, pedulika penguasa. Isma Kartika ya. Kibarkan bendera putih saja Pak Joko, ya.
Keadaan negeri ditutupi nyanyian-nyanyian para buzzer yang indah seakan-akan baik-baik saja. Mereka tersadar saat sudah terlambat. Ya, kalau sadar, kalau nggak sadar bagaimana ya? Kemudian buzzer RP penggemar Anies Baswedan siang malam hanya Anies di hatinya. Ini ada lagi ya. Bung Refli dan semua intelektual akademis harus kompak, kuncinya bebaskan Habib Rizik, HRS dan kawan-kawan. Beda lagi. Di Johor bendera putih untuk golongan kurang berkemampuan kibarkan. PPKM, Pak Presiden kapan mundur? PPKM darurat, Pak Presiden kapan mundur daruratnya? Oke. Semoga apa lagi ya? Refli Kadrun, bahas Anies dong yang minta sumbangan ke dubes asing, berani nggak? Si salam damai. Sekali lagi saudara sekalian ya, pertanyaan mendasarnya adalah jangan-jangan nanti sebentar lagi pemerintah kita yang minta sumbangan ke dunia internasional ya. Artinya sebenarnya kita orang yang pura-pura mampu, pura-pura kaya, pura-pura hebat, tapi ternyata kita tidak mampu. Makanya kita disuruh mengibarkan bendera putih Pak Jokowi. Bahkan sebagian orang mengatakan ya kalau tidak mampu mundur saja. Tentu dalam konteks seperti ini kita menginginkan hal yang terbaik. Dan yang terbaik itu haruslah yang terbaik bagi seluruh bangsa Indonesia dan bukan yang terbaik bagi penguasa ya saudara sekalian. Itu saja. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, direpotin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Cheers.